Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons wacana PDIP yang siap menjadi oposisi pemerintahan periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Jokowi pun meminta menanyakan masalah ini kepada Partai Banteng. Ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan, kata Jokowi usai meresmikan RSPPN Panglima Besar Sudirman di Jalan Veteran Raya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Sebelumnya, Hasto mengatakan, PDIP siap berjuang sebagai oposisi untuk menjalankan tugas check and balance jika pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD kalah. Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga, kata dia, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Hasto menegaskan, menjadi oposisi adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP setelah pemilu 2004 dan pemilu 2009. Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 malam. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan PDI Perjuangan mengaku siap menjadi oposisi jika pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memberikan responnya. Saat dikonfirmasi menanggapi langkah PDIP yang akan menjadi oposisi, Presiden Jokowi hanya menjawab singkat. Kepala negara mempersilakan menanyakan kepada pihak elit partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Jokowi yang hingga kini masih berstatus sebagai kader PDIP itu pun enggan berkomentar lebih jauh terkait oposisi Partai Banteng. Diketahui dalam perhitungan resmi atau realcount Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Pada Senin 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan, PDIP siap berjuang di luar pemerintahan jika paslon yang diusungnya Ganjar Mahfud kalah di Pilpres. Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih, Pak. final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih, Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih, Ya. Pak. Selesai gelaran pemungutan suara, proses penghitungan baik quick count atau real count masih terus bergulir. Dari hasil sementara untuk Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dari dua paslon lainnya, termasuk Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedangkan untuk Pileg, PD Perjuangan tampak memimpin perolehan suara. Belakangan kemudian mencuat kabar bahwa PDIP bersiap jika menjadi oposisi pada pemerintahan 2024. Presiden Joko Widodo pun dimintai respons terkait hal ini. Ditemui selesai peresmian Rumah Sakit Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan, Senin 19 Februari, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi meminta agar hal ini ditanyakan langsung pada elit PDIP. Adapun sejauh ini seluruh partai termasuk PDIP belum menentukan sikap politik. Partai-partai masih menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU RI. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan pada Kamis 15 Februari di Gedung Hayan, Jakarta Pusat mengatakan, jika partainya jadi oposisi, PDIP akan tetap mendukung program pemerintah yang pro-rakyat. Yang bilang siap
PDIP yang siap untuk jadi Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran menyambut baik adanya isu PDI Perjuangan atau PDIP berencana akan menjadi oposisi. Hal tersebut diduga akan terjadi jika nantinya KPU resmi memutuskan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Seperti diketahui, saat ini Prabowo Gibran masih dinyatakan unggul berdasarkan hasil realcount KPU. Dilansir tribunnews.com, komentar soal isu tersebut disampaikan Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Saat dikonfirmasi pada Jumat 16 Februari 2024, Nusron menyampaikan bahwa rencana PDIP untuk menjadi oposisi tidaklah haram. Ia bahkan memuji bahwa oposisi adalah tugas yang mulia. Lebih lanjut, Nusron menambahkan nantinya PDIP diharapkan menjadi fungsi cek dan balance terhadap kekuasaan dan sistem demokrasi Indonesia. Sebagai informasi, berikut ini data sementara realcount Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Yakni terkait perolehan suara pasangan calon atau paslon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024. Dilansir dari data Pemilu 2024, .kpu.go.id pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Perhitungan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih berada pada posisi pertama. Paslon nomor urut 02 itu meraih perolehan suara 56,83% atau 31.102.669 suara. Pada urutan kedua ditempati oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 25,18% atau 13.778.714 suara. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat
membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Pengamat politik Adi Prayitno menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan mengambil langkah politik di luar pemerintah dan tidak akan menerima tawaran dari Prabowo Gibran seandainya Prabowo menjadi pemenang Pilpres. Diketahui PDIP mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count pemungutan suara dari sejumlah lembaga survei, Prabowo unggul jauh dari dua kompetitornya. Adi menyebut ada dua alasan yang bisa dilihat publik terkait peluang PDIP akan menjadi oposisi jika Prabowo Gibran yang memenangkan pemilu. Salah satunya Cawapres nomor urut 2 sekaligus anak Presiden RI Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang disebut menjadi faktor penghalang PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo. Adi menambahkan alasan lainnya adalah pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sebelumnya menyatakan PDIP siap berjuang di luar pemerintahan. Sebelumnya diberitakan hubungan Presiden Jokowi dan PDIP dinilai bermasalah setelah putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendamping Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Jokowi pernah mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Partai Golkar. Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi hendak bergabung. Sebelum itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah menyebut bahwa Jokowi telah bergabung ke PAN dan tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Menanggapi pernyataan Zulhas, Jokowi menyebut bahwa PAN merupakan partai koalisi pemerintah, sehingga menurutnya wajar saja jika pemerintah menjadi keluarga PAN. Pengamat politik Adi Prayitno menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengambil langkah politik di luar pemerintah, yakni Partai Moncong Putih yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tak akan menerima tawaran dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka apabila paslon nomor urut 2 itu menjadi pemenang Pilpres. Terkini Adi menyatakan ada dua alasan yang bisa dilihat publik perihal peluang PDIP akan menjadi oposisi apabila Prabowo Gibran yang memenangkan pemilu. Menurut Adi, yang pertama ialah Cawapres nomor urut 2 sekaligus anak Presiden RI Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka terus disebut menjadi faktor penghalang PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo. Kemudian alasan lainnya ialah adanya pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sebelumnya menyatakan bahwa Partai Moncong Putih itu siap berjuang di luar pemerintahan. Seperti diketahui belakangan ini kabar Prabowo Gibran menang dalam kontestasi Pilpres menjadi perbincangan publik. Hal itu dikarenakan berdasarkan berbagai lembaga survei penghitungan suara sementara quick count, paslon nomor urut 2 itu cukup unggul dibanding dua paslon lainnya, Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan Caimin. Diketahui dari laman resmi KPU RI Sabtu 17 Februari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran memperoleh suara sekira 57,95%. Sementara itu paslon Anies Baswedan Caimin sekira 24,48%. Lalu urutan terakhir ialah pasangan Ganjar Mahfud yakni sekira 17,57%. Diketahui sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan secara konstitusi Indonesia merupakan negara hukum yang dipimpin oleh seorang presiden. Atas hal tersebut sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Hasto mengungkapkan sebagai negara bukan parlementer, maka tak ada istilah oposisi. Menurut Hasto, posisi PDIP di luar pemerintah, artinya saat ada kebijakan yang pro rakyat, PDIP akan mendukungnya. Namun apabila ada kebijakan yang merugikan rakyat, PDIP akan mengeluarkan sikap.
Terkait proyeksi pemerintahan Indonesia 2024, Hasto Kristianto menyampaikan bahwa PDIP siap untuk berjuang di luar pemerintahan.